Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama Birix. Kita kali ini akan membahas tentang filosofi saham dari investor paling terkenal di dunia yang namanya sering dicatut nih buat orang-orang pedagang robot trading lah, kripto lah, tipu-tipu semua. Ini sering dipakai dan mereka suka mensalahgunakan kata-kata ini. Nah, buat teman-teman, ini adalah arti yang sebenarnya dari filosofi saham Warren Buffett. Dan sebetulnya, kalau kamu resapi lebih baik, ini pasti akan membantu perjalanan hidup kamu, bukan hanya perjalanan investasi kamu. Maksudnya apa? Yuk kita cek. So, let's check this out. Price is what you pay, value is what you get. So, gue ulangin lagi. Price is what you pay, value is what you get. Maksudnya gini, Warren Buffett itu pernah berkata, price is what you pay. Jadi, kalau lu pergi ke toko, lihat sepatu, harga 500.000. Itu adalah harga yang lu bayarkan, 500.000. It doesn't mean that the value of the stuff, the shoes, actually 500.000. Lu bayar sepatu 500.000, belum tentu value-nya 500.000. Bisa jadi value sebenarnya 200.000 atau 300.000. Ya kemungkinan begitulah, karena dia butuh margin dong di atas itu. Nah, ini kejadian hari-hari, kejadian nyata-nyata di mana kita kadang-kadang nggak bisa membedakan value sebuah barang hanya semata-mata karena barangnya dipasang dengan nilai harga tertentu. Maksudnya apa, Pak? Lu lihat ya, dari kemarin tuh begitu banyak orang pasang investasi bodong, saham-saham sampah. Itu mondar-mandir lewat tuh di IHSG gitu. Tapi begitu banyak orang berulang-ulang kena jebak. Kenapa? Karena mereka tidak tahu inti dari value investing. Mereka cuma kejebak dengan, oh ini harga sahamnya murah. Beli suatu saat naik. Dan ini berulang kali gue selalu tanyakan. Sebuah saham harga 50 sama sebuah saham harga 5.000. Mana yang lebih mahal? Kalau kamu bilang yang harga 5.000 itu lebih mahal, berarti lu tidak paham investasi itu seperti apa. Dan kalau lu bilang yang harga 50 itu lebih murah, berarti lu juga tidak paham investasi itu apa. Nah, ini pertanyaan yang gue sering selalu tanyakan ketika kemudian gue ketemu orang selalu tanya, Pak, saya mau beli saham XXX. Menurut Bapak bagus nggak ya? Terus gue tanya, emang bisnisnya apa? Bisnisnya ini, Pak. Oke, menurut kamu harga wajarnya berapa? Wah, nggak tahu tuh, Pak. Kalau kata sekuritas sih, harusnya 700. Jadi hari ini harganya 500. Berarti kemurahan ya, Pak? Lalu tahu itu kemurahan dari mana? Karena lu udah dipasang harga seolah-olah itu 700. Tapi itu kan bukan nilai sebenarnya. Value sebenarnya dari perusahaan itu kan kata orang. Coba lu analisa, siapa tahu harga sebenarnya 300. Oh gitu. Jadi price itu 500 lu bisa katakan murah karena lu dapat siraman rohani, tipu-tipu nggak jelas, itu harusnya 700. Padahal realitanya ternyata 300. Lantas apa yang terjadi? Begitu lu bayar tuh gope, hilang, turun, loss. Orang nggak bisa membedakan yang namanya harga dengan value yang sebenarnya, nggak bisa. Nah, filosofi investasi dari Warren Buffett ini mengadarkan kita apa? Oh, ternyata harga yang kita bayar belum tentu merepresentasikan value yang kita dapatkan. Nah, inilah yang membuat lu harus membedakan lu dengan investor pada umumnya di luar sana yang nggak jelas. Yang percaya candlestick, bandarmologi, astrologi, semua ilmu-ilmu nggak jelas gitu loh. Seorang investor sejati harus sudah tahu valuasi dari sebuah perusahaan itu seperti apa. Bisnisnya seperti apa, kompetisinya seperti apa, masa depannya seperti apa. Nah, ini yang membedakan kita dengan penjudi gitu loh. Ketika lu berspekulasi, lu tidak tahu apa yang akan terjadi, lu tidak tahu value itu sebetulnya apa, ya lu kemungkinan besar lu akan boncos. Now, value ini juga hal yang lu akan dapatkan dan lu bisa lakukan di dunia hari-hari, dan ini juga jadi gua juga. Ketika kemudian gue beli sepatu misalkan, gue lihat, oh harganya 300.000, wah murah nih, kita harus beli nih. Tapi ketika kita bicara value, ternyata sepatu ini yang harganya 300.000 ini, sekali gue bawa masuk ke lahan gambut, rusak, benangnya terurai karena asam ya. Jadi setiap kali kita pakai, ada kemungkinan dia akan lebih cepat rusak. Over time dia lu jadi lebih mahal. Ternyata yang murah itu belum tentu lebih bagus. Wah berarti kita harusnya beli sepatu kayak Dr. Martin dong. Bisa sampai 5 tahun, 10 tahun gak usah ganti-ganti. Ya mungkin, tergantung juga kerjaan lu apa. Lah kalau kerjaan lu cuma balik-balik kerja di kantoran, gedung pakai AC, buat apa juga lu pakai sepatu harga 5 juta? Ya nggak make sense juga, toh. Jadi lu harus bandingkan harga yang lu bayarkan dengan value yang lu dapatkan. Ada masalah nggak lu beli sepatu harga 2 miliar? Menurut gua nggak ada masalah. Asal sepatu itu bisa bikin lu terbang. Sepatu, tolong bantu Rian nih.
Tapi kalau sepatu itu nggak bisa bikin lu terbang, kayaknya nggak masuk akal ya. Ada orang beli sepatu harga 2 miliar ya, tapi ada faktanya gue udah pernah ketemu orangnya juga. Jadi nggak jelas gitu. Nggak make sense gitu. Tapi apakah itu terjadi di dunia nyata? Ya ada. Banyak orang spending duit buat hal-hal yang menurut gue tidak realistis, yang tidak setara dengan value yang sebenarnya. Nah, contoh sepatu itu kira-kira cuma contoh-contoh yang menurut terlalu hiperbola ya. Tapi begitu banyak contoh loh di luar. Ada orang beli, misalkan lukisan, misalkan dia beli jam tangan, misalkan dia beli cincin. Lu masih inget zaman dulu ada orang bikin cincin itu, zaman-zaman itu apa? Lu masih inget nggak sih? Jamrud lah, ruby lah, sapphire lah, kecubung lah. Zaman itu kan aneh-aneh. Harganya pun bisa kayak mujizat gitu loh. Tadinya 700.000 tiba-tiba jadi 700 juta. Nggak jelas tuh dasarnya apa. Sah-sah aja nggak? Sah-sah aja karena itu duit lu. Tetapi kalau kita investor, ya diharapkan lu bisa lebih bijak dalam lu memutuskan, lu mengakuisisi sebuah barang, sebuah jasa, sebuah relationship, ataupun sebuah saham. Pendekatannya tetap sama. Price is what you pay, value is what you get. Harapannya apa? Lu beli harga 500, tapi lu dapat value 2 juta. Itu lu untung nggak? Untung. Nah itu mindset lu harus ada di sini. Halo guys, kita udah mau kembali lagi nih ke Benix Investor Summit 2023. Akhirnya kita adakan lagi, tapi mohon maaf ya. Kita kan biasanya Benix Investor Summit itu dalam 1 tahun ada 2 kali ya. Tapi tahun ini kita udah lihat jadwal kita sangat padat sampai akhir tahun. Mohon maaf sekali kita cuma bisa bikin Benix Investor Summit ini 1 kali aja di tahun ini, di bulan Agustus, tanggal 19 sampai 20 Agustus ya. Jadi kita akan adakan ini di Hotel Park Hyatt yang ada di Menteng. Nah di sini kita bakal undang nih bintang tamu yang luar biasa. Kalau lu mau ketemu face to face juga, karena di sini kita akan khusus membahas tentang yang namanya edge investing. Ada 5 unsur dalam make investing. Unsur nomor 2, edge investing ini yang paling sering gue pakai juga dalam menerapkan keputusan gue dalam berinvestasi. Nah edge investing ini apa? Gue akan tunjukkan lu gimana caranya kita bisa punya deep knowledge tentang apa yang kita mau investasikan. Now, ada 4 topik yang kita bahas secara dalam di sini. Yang pertama berhubungan dengan penerbangan. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan bisnis penerbangan, kita akan bahas tuntas edge investing di bidang penerbangan dan hubungannya nih dengan bisnis haji, bisnis umroh, dan bisnis jalan-jalan. Yang kedua apa? Edge investing di bidang perhotelan. Covid udah lewat, rasa-rasanya makin banyak orang berpergian ya, berjalanan, atau apa bilangnya, staycation ya. Gimana ya bisnis perhotelan, menarik apa enggak? Nah, yang ketiga, edge investing di bidang batu bara. Nah, ini menarik. Tapi seperti apa sih masa depannya bisnis batu bara ini? Yang keempat, itu kita mau ngebahas tentang bisnis sawit, tapi di hal yang keempat ini, kita mau bahas secara khusus bagaimana bisnis sawit di Indonesia, prospek investasinya, dan apa yang harus diperhatikan. Karena banyak hal-hal yang gue nggak tampilkan di video. Ya, mungkin juga gue nggak bisa ngomongin di video. Tapi di sini kita bakal ngobrol end-to-end A to Z bisnis sawit di Indonesia. Dan yang terakhir, nah ini yang paling ditunggu-tunggu nih. Banyak orang udah kejebak di saham-saham LGBT, jangan sampai lu jadi makanan yang selanjutnya ya. Dan pastinya materi-materi LGBT ini nggak bisa kita buka di ruang publik, di ruang online. Jadi buat teman-teman yang mau belajar, lu juga bisa tanya ke sana, karena kita juga akan ada sesi private AMA. Buat teman-teman yang mau tanya jawab and konsultasi langsung sama Benix, lu bisa langsung datang di sini and ngobrol sama kita. Oke guys, sampai ketemu. Langsung aja hubungi nomor di bawah ini buat teman-teman yang mau ikutan di acara Benix Investor Summit 2023 bersama bintang tamu yang keren yang gue sebenarnya nggak bisa sebutin di sini, tapi nanti lu bisa ketemu aja lah di sana and tanya langsung sama narasumber kita di Park Hyatt tanggal 19 sampai 20 Agustus 2023. Buat teman-teman yang mau datang segera reservasi tiketnya ya, karena buat 20 orang pertama ada diskon 35% sebelum 30 Juli 2023. Oke guys, sampai ketemu di Jakarta. Salam sehat, salam cuan, bye-bye. Makanya gue berulang kali bilang, kalau lu udah punya mindset investasi ya, kemungkinan besar lu akan merubah gaya hidup lu. Contoh, kemarin gue ketemu ada follower kita datang dari Semarang, ngobrol-ngobrol. Umurnya sekitar 50-an tahun. Wah, Pak Beni, semenjak istri saya nonton YouTube-nya Pak Benix, dia selalu bilang, Pak, kalau beli mobil harus beli yang second, Pak. Dia bilang gitu, dia marahin sama saya tuh. Kenapa? Ya karena Pak Benix bilang kalau lu beli mobil baru itu adalah mobil second termahal di dunia. Hari ini lu beli Fortuner 700 juta. Hari ini. Setelah 1 detik lu beli keluar dari dealer, jadi mobil second. Harganya turun 5%. Gila nggak? Tahun depan harganya udah turun lagi 10%. Setiap tahun harganya akan terus turun. Ya kemungkinan setelah 5-6 tahun udah hilang 50% valuasinya. Pertanyaan gue sama lu sebagai teman-teman yang berjiwa investor. Lu mau nggak beli saham, ada saham ya, let's say saham ABC. Sebelum lu beli, lu dikasih tahu nih, lu udah yakin dan ini pasti terjadi. Saham ini bakal turun 50% dalam 5 tahun. Lu beli nggak itu saham? Realitanya ya, banyak orang goblok ya di IHSG.
Apa yang mereka lakukan? Mereka beli. Jangankan diskon 50%, hilang tuh harga. Hari ini harganya gope. Gue udah bilang berulang kali di YouTube. Coy, besok harganya bakal gocap. Apa yang dilakukan investor itu, bro? Berbondong-bondong dia beli saham itu. Sudah pasti gocap. Gak waras. Tapi realitanya kalau lihat video saham papan kuning itu, jadi kenyataan. Dan itulah realita investasi di dunia IHSG. Gue udah bilang berulang kali, ini saham jelek, ini saham busuk. Kalau lo beli, lo nyungsep. Apa yang dilakukan orang? Dia beli. Nah, itu karena dia tidak paham dunia nyata dan dunia investasi. Dan semuanya ini berkaitan. Kalau lu paham apa yang gue katakan, lu pasti udah nggak mau lagi beli mobil baru. Lu pasti maunya beli mobil bekas. Kenapa? Karena mobil, rata-rata mobil itu bisa kehilangan value-nya dalam waktu 5 tahun. Dia bisa drop lebih dari 30% dalam waktu 5 tahun. Kalau lu beli mobil Eropa, udah pasti lebih aman, lebih nyaman, lebih canggih juga. Value-nya bisa turun lebih dari 70% dalam waktu 5 tahun. Jadi, lu akan berpikir lebih ulang, oh iya ya, ngapain gue beli mobil bekas termahal di dunia, yaitu mobil baru ya. Sekali beli, 1 detik langsung jadi mobil bekas. Harganya langsung turun. Mau nggak lu? Sekarang gue tanya lagi, kalau lu investor saham, lu akan lebih pikir ulang untuk lakukan hal-hal yang dipertanyakan secara mentalitas value investor itu seperti itu. Nah, ini gue mau sharing aja buat teman-teman bahwa sekali lagi, apa yang diajarkan oleh Warren Buffett itu sangat-sangat bermanfaat dalam perjalanan hidup gue, karir gue, relasi gue. Kenapa? Karena di dunia bisnis ya, atau di dunia hari-hari kita, itu banyak hal yang nggak bisa dinilai dengan uang, tapi value-nya nyata. Contoh, trust. Lu punya kepercayaan sama teman kerja lu, sama bos lu, atau sama orang tua lu, atau sama pasangan hidup lu, itu trust. Ditanya harganya berapa? Lu nggak bisa tahu nilainya itu berapa, tapi value-nya ada, dan lu rasakan. Itu value dalam sebuah relationship. Trust, kejujuran, rasa kasih sayang, itu sebuah value lu nggak bisa valuasi. Tapi lu harus bisa membedakan itu. Karena kalau lu nggak bisa bedakan itu, yang ada apa? Bukan cuma di saham, tapi di dunia nyata, lu jadi nyungsep. Contoh, gue ada punya kenalan, habis duit bisa ratusan juta buat pacarnya. Hari ini minta beli tas ini, besok minta tas Prada. Awalnya dari Coach. Dari Coach naik kelas lagi, dia mau naik ke Prada. Dari Prada naik kelas lagi ke Hermes. Habis duitnya, ratusan juta. Dia kira, dia spend ratusan juta buat ceweknya ini. Itu sebuah investasi yang besar, investasi yang bagus. Ternyata tidak. Ujung-ujungnya apa? Ternyata ceweknya kawin sama orang lain. Udah habis dia duit. Mungkin ada kali sampai 3 miliar buat si cewek ini. Ya orangnya baik ini, orangnya cantik banget ini. Ujung-ujungnya dia kawin sama orang lain. Yang mungkin kasih lebih banyak. I don't know. But at the end of the day, dia lupa. Duit yang lu spending itu ternyata tidak translate ke rasa sayang, ke rasa kasih, ke rasa saling menghormati, ke rasa saling memiliki. Ternyata enggak. Jadi lu harus hati-hati ketika lu spending something yang value-nya lu masih belum bisa kalkulasikan. Nah, jadi dalam lu hubungan juga lu harus hati-hati. Jangan lu serta-merta lu baru mulai pacaran, seolah-olah lu bermimpi dia adalah pasangan hidup gue padahal baru kenal 3 detik. Jangan sampai lu bayar harga mahal buat segala sesuatu yang sebetulnya sampah and busuk. Sama seperti pasangan temen gue, ternyata ya cita-citanya cuma morotin dia doang terus pindah ke lain hati gitu loh. Hati-hati, ternyata cewek yang pakai tas Hermes, yang pakai tas Prada, belum tentu value-nya lebih baik dibanding cewek yang pakai tas Coach atau Kate Spade. Belum tentu. So you have to be smart. Kalau gue sih bilangnya gini ya, kalau lu mau price is what you pay. Gue suka bilang kalau gue datang ke RUPS, gue suka banget datang ke RUPS ngeliatin tas-tas orang, pakai sepatu apa, pakai jam apa, supaya gue bisa tahu ini orang cita-citanya menjalankan sebuah perusahaan yang tentu harus korbankan jiwa, raga, hati, kesehatan, atau cita-citanya menjalankan perusahaan itu cuma buat gaya, gengsi, atau morotin duit investor. Dari situ lu udah bisa lihat. Ada orang yang nggak setuju, Pak, saya nggak setuju, Pak. Saya aja ada follower kita di Surabaya. Pak, gue nggak setuju dengan pertanyaan Om Benix nih. Masa ada cewek mau tas Birkin beli, itu kan bisa investasi, Pak, namanya. Ya betul juga, itu investasi kalau memang valuasinya bisa harganya naik terus. Nggak ada masalah. Yang kedua, itu juga nggak ada masalah kalau dia beli itu pakai duit dia sendiri. Tapi itu akan jadi masalah kalau lu beli itu pakai uang perusahaan. Akan jadi masalah, lu gonta-ganti. Kemarin pakai BMW seri 7, sekarang mau pakai Rolls Royce. Besok lu mau ganti lagi pakai Maybach. Duitnya pakai uang perusahaan. Padahal perusahaan masih rugi. Nggak logis. Ingat ya, price is what you pay, value is what you get. Pastikan lu tidak bayar lebih mahal dibanding yang seharusnya. Untuk apapun itu. Mau saham, mau lu bayar rumah, atau lu mau bayar untuk relationship lu. Pastikan lu tidak overspending, pastikan lu dapat value yang sesuai. Kalau lu ngerti konsep ini, lu akan berpikir, kalau hari ini mau beli iPhone 14 Pro Max 1 terabyte, buat apa? Valuasinya apa? Gue bayar kemahalan buat fitur-fitur yang gue nggak pernah pakai.
Kalau lu hari ini berpikir, oh gue mau upgrade kartu VGA gue atau laptop komputer gue pakai RTX 4090. Apa lu pakai gitu loh? Apa lu secanggih itu lu bisa mengedit video-video dari animasi Pixar atau Walt Disney sehingga lu membutuhkan RTX 4090, atau lu mau bikin Stable Diffusion untuk pakai AI-nya? Berapa banyak orang sebetulnya yang pakai itu? Jadi lu sebenarnya nggak perlu banget lu pakai sebuah VGA harga 30 juta, 40 juta. Doesn't make sense. Tapi orang lakukan nggak? Orang lakukan. Nah, teman-teman di sini kalau nggak punya edge di bidang IT ya, mungkin nggak nyambung dengan apa yang gue omongin. Tapi kalau teman-teman yang bergerak di dunia IT, pasti ngerti apa yang gue bilang tadi. Dan itulah contoh price is what you pay, value is what you get. Kedua hal yang berbeda, tetapi sangat mempengaruhi kesehatan finansial kamu dan kesehatan jiwa kamu. Jadi pastikan lu bisa terapkan ini ya dalam kehidupan nyata kamu, dalam kehidupan investasi kamu, dalam perjalanan kamu, dalam memilih, apalagi nih, pasangan hidup kamu. Jangan lupa gunakan uang kamu dengan bijaksana. Cek dulu fundamental perusahaan apapun yang kamu mau investasikan, karena kamu bukan beli sahamnya. Kamu akan berinvestasi di bisnisnya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Filosofi investasi dari Warren Buffett, price is what you pay, value is what you get. Kalau kamu serapin betul arti kata-kata ini, kamu tidak akan lagi terjebak di saham-saham sampah, saham-saham bodong. Dan kamu akan berpikir dua kali ketika kamu mau spending duit kamu untuk hal-hal baik yang berhubungan dengan investasi maupun di luar investasi. Ini filosofi hidup yang kita terapkan dalam keputusan kita untuk berinvestasi. Prinsip ini sudah membantu saya dalam menjalani kehidupan hari-hari saya sebagai seorang investor. Semoga prinsip ini juga bisa kamu terapkan untuk perjalanan investasi kamu. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.